Allah saja mengajari pembuktian secara ilmiah dengan bukti sezaman pada kasus pemuda Ashabul Kahfi berupa uang dinar milik mereka. Nah, artinya di sini Nabi Adam pun berhusnudzon kepada iblis. Kenapa berhusnudzon? Karena iblis bersumpah menyebut nama Allah. Sehingga Nabi Adam itu ketika ditegur oleh Allah, beliau menjawab, "Ya Allah, saya tidak menyangka ada makhlukmu yang berani berdusta dan bersumpah atas namamu." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita dan diberkahi hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membacakan catatan saya semalam ya tentang bagaimana sih pengertian daripada percayanya para ulama yang diinterpretasikan oleh Ustadz Idrus Romli ketika beliau membaca di dalam beberapa kitab para ulama yang beliau jadikan referensi untuk hujah kekuatan silsilah nasabnya Ba'alawi bersambung kepada Alwi, kepada Abdullah atau Ubaidillah bin Ahmad bin Isa kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apakah memang bisa dipahami bahwasanya ulama-ulama tersebut itu percaya dengan yakin atau hanya dengan berdasarkan husnudzonnya saja? Jadi begini teman-teman ya, saya tadi malam itu menulis hasil dari beberapa korespondensi dengan teman-teman saya melalui WhatsApp. Ya, kenapa para ulama percaya akan nasab Ba'alawi, khususnya para ulama NU sejak dahulu sampai sekarang. Bahkan para ulama-ulama di luar Nusantara ini, dan apakah kepercayaan beliau-beliau para ulama itu sampai kepada derajat yakin? Tentu kami rasa tidak, karena keyakinan itu membutuhkan bukti, sebagaimana kaidah berikut ini. Kullu mudda'in mumtahanun li'anna kulla da'wa la yasihhu biduni burhanin aw dalilin, yang artinya setiap pengakuan itu harus diuji kebenarannya, sebab semua bentuk pengakuan itu tidak bisa dibenarkan tanpa adanya bukti dan dalil. Begitu juga para ulama memilih percaya dalam kapasitas husnudzon, berbaik sangka, sebab beliau-beliau ulama tidak punya bukti dan dalil. Sementara beliau-beliau para ulama tidak menekuni bidang ilmu nasab, sehingga pilihan husnudzon itu sudah paling tepat berdasarkan hadis-hadis berikut ini ya, seperti yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man idda'a nasaban la ya'rifu kafara billahi wa man intafa min nasabin wa indaqqa kafara billah. Yang artinya barang siapa mengaku-ngaku nasab keturunan yang dia sendiri tidak mengetahuinya, maka jadi kafirlah dia kepada Allah. Dan barang siapa mengingkari nasab walaupun samar nasab itu, maka kafirlah ia kepada Allah. Jadi para ulama itu ya di sini sudah jelas bahwa para ulama yang katanya mengakui nasab Ba'alawi hanya karena menyebutkan nama mereka dengan gelar sayyid dalam kitab-kitabnya, tentu itu bermakna husnudzon ya, sebab bukan dalam rangka menjalankan kedudukan
sebab bukan dalam rangka menelaah atau bukan dalam rangka meneliti kedudukan nasab mereka, dan tidak sedang meneliti atau menulis kitab nasab tentang mereka. Jadi para ulama itu menyebutkan kalimat sayyid atau gelar sayyid seperti yang direferensikan oleh Ustaz Romli dari kitab-kitab yang dia baca, dari sekian banyak karya tulis para ulama itu kan bukan kitab-kitab nasab gitu loh. Nah, maka tentunya para ulama itu menulis gelar sayyid itu berdasarkan husnudzon. Kenapa berhusnudzon? Karena kemasyhuran mereka di zaman itu ya, yang diawali dengan pengakuan daripada Habib Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran dalam kitabnya Al-Burqatul Musiqah ya, yang kemudian menjadi start awal syuhra wal istifadahnya klan Ba'alawi mengaku sebagai zuriyahnya Kanjeng Nabi. Maka para ulama berhusnudzon karena ternyata para ulama yang mengutip itu ya bukan dalam rangka meneliti nasab atau bukan dalam rangka menulis kitab-kitab tentang nasab yang dalam hal ini berkaitan dengan Ba'alawi. Kan begitu. Makanya kemungkinan para ulama ini berhusnudzon sangat kecil sekali kalau diinterpretasikan sebagai yakin, meyakini keabsahan nasabnya gitu loh. Nah, sebab jika merujuk kepada Nabiullah Adam ya, waktu masih berada di surga, ketika memakan sesuatu yang dilarang oleh Allah atas seruan iblis yang mengatasnamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah Nabi Adam itu meyakini akan ucapan iblis? Tentu tidak. Mayoritas ulama sepakat bahwa Nabi Adam berhusnudzon kepada iblis, dikarenakan iblis berani bersumpah atas nama Allah. Maka ketika Nabi Adam ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa berani melanggar perintah Allah? Nabi Adam menjawab, sungguh aku tidak menyangka ada makhluk yang berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, artinya di sini Nabi Adam pun berhusnudzon kepada iblis. Kenapa berhusnudzon? Karena iblis bersumpah menyebut nama Allah. Sehingga Nabi Adam itu ketika ditegur oleh Allah, beliau menjawab, ya Allah, saya tidak menyangka ada makhlukmu yang berani berdusta dan bersumpah atas namamu, gitu loh. Sementara dalam syariat kita, ya, kalau sudah orang itu bersumpah atas nama Allah, maka kita harus percaya dalam rangka berhusnudzon, walaupun ternyata hakikatnya dia itu berdusta, kan begitu, gitu loh. Nah, demikian ya, saudara-saudariku, sebangsa setanah air, bahwa apa yang tertulis dalam kitab apapun selain kitab nasab itu tidak bisa diartikan, dimaknai sebagai bentuk isbat atau meyakini kebenaran nasab tersebut. Sebagaimana dalam fatwa As-Subki dikatakan, "Idza ra'aina maktuban laisa maqsuduhu isbatan nasabi, lam nahmilhu ala isbatin nasabi, wa la yajuzu at-ta'alluqu bihi fi isbatin nasabi idza kana maqsuduhu ghairahu." Nah, jika kita melihat yang tertulis bukan dimaksudkan mengisbat nasab, maka kita tidak boleh menjadikannya sebagai landasan mengisbat nasab, dan juga tidak boleh bergantung dengannya dalam pengisbatan nasab jika maksudnya selain isbat nasab. Analogi kitab atau bukti sezaman, gitu loh. Nah, seperti contoh misalkan ya, karomah pemuda Ashabul Kahfi dan perdebatan nasab Ba'alawi. Ini analoginya nih ya. Perdebatan pro kontra nasab Ba'alawi mirip perdebatan di antara mereka para pemuda Ashabul Kahfi tentang berapa lama mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah memberikan jawaban secara ilmiah melalui uang dinar milik mereka yang dipergunakan untuk membeli makanan di pasar. Ketika membeli makanan itulah mereka sadar bahwa mereka telah berada di ruang dan waktu atau zaman yang berbeda. Mereka menyadari kuasa Allah yang menidurkan mereka bukan sehari dua hari, tapi ratusan tahun. Nah, uang dinar yang mereka miliki menjadi bukti ilmiah yang sezaman, yang dapat dipahami oleh orang-orang yang berbeda zaman. Dengan uang dinar tersebut, pemuda Ashabul Kahfi menyadari bahwa mereka hidup dari masa lalu. Inilah karomah berupa peristiwa di luar adat kebiasaan, buka kurung kharikul adah, tutup kurung, yang Allah berikan kepada mereka.
karena ketakwaannya kepada Allah dan menolak kebatilan raja mereka yang zalim. Allah saja mengajari pembuktian secara ilmiah dengan bukti sezaman pada kasus pemuda Ashabul Kahfi berupa uang dinar milik mereka. Masa iya logika ini ditolak? Nah, ini analogi untuk memancing kita berpikir secara logis tentang perlunya bukti sezaman. Bisa melalui kitab-kitab catatan para ulama, bisa melalui artefak-artefak, atau apapun yang membuktikan keberadaan Ubaidillah yang dinisbahkan sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Kan begitu teman-teman. Jadi sebenarnya ini sudah terang benderang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Imad gitu loh. Tinggal Anda sendiri bagaimana menyikapi pro dan kontra di dalam polemik nasabnya klan Ba'alawi ini. Nah, kira-kira demikian dari saya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mencerahkan semua umat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.